Halo guys, kembali lagi di Technohands. Hari ini kita akan bahas tentang driver motor edge bridge. Driver motor edge bridge ini digunakan untuk membalik polarity dari brushed motor. Jadi dia bisa bergerak CW dan CCW seperti itu. Karena kalau basicnya untuk motor CW dan CCW ini geraknya itu kan dibalik polarity-nya. Nah, kita menggunakan driver motor ini untuk membalik polarity secara otomatis seperti itu. Ada dua driver motor depan ini, ada L298N. Ini adalah driver motor dengan arus kecil, ya relatif kecil, hanya sampai 10 ampere. Tapi di sini dia punya bisa kemampuan untuk mengatur dua motor. Dia bisa mengatur dua motor sekaligus. Kalau yang ini, yang di sisi kanan ini adalah BTS 7960. Dia bisa mengontrol satu motor saja, tapi dengan arus sampai 43 ampere 12 volt. Jadi ini besar sekali ya motor yang bisa diatur. Nah, hari ini kita akan bahas tentang si BTS ini, dan kita akan coba coding dengan Arduino Nano yang ada di sini. Oke. Nah, untuk pinout dari BTS ini sendiri ada sebenarnya hanya simple ya, hanya beberapa. Ini ada baterai, ini buat masukin baterai, ini buat keluaran motor. Lalu di sini ada pinout yang bakal ke Arduino. Di sini ada VCC ground, di sini baca di sini ya, VCC ground, RIS, LIS, RN, LN, RPWM dan LPWM. Nah, VCC ini akan masuk ke 5 volt Arduino, GND-nya ke ground. RN-nya ini bakal masuk ke pin, nanti ada pin 9. Lalu RPWM akan masuk ke pin 11 dan LPWM ke pin 10. Nanti akan ada codingnya di kolom deskripsi. Lalu untuk prinsip kerjanya sendiri sebenarnya cukup simple dari codingnya ya. Nanti Arduino akan mengirimkan sinyal PWM dan Arduino Nano sudah support untuk kirim sinyal PWM. Nah, sinyal PWM ini akan dikirim ke REN dan atau LEN. Jadi REN dan LEN ini akan ada di satu pin yang sama karena kerjanya bergantian. Tapi untuk RPWM dan LPWM ini ada dua pin yang berbeda. Nah, ketika dia mau bergerak ke kanan atau CW, dia akan mengirimkan sinyal RPWM high, LPWM-nya low, lalu di REN-nya diberi sinyal PWM sebesar antara 0 sampai 1024. Atau sebaliknya, kalau mau dia gerak ke left, CCW, berarti dia akan gerak ke left ya, LN-nya akan diberikan sinyal PWM, lalu LPWM-nya diberi high dan RPWM-nya low. Jadi sebenarnya prinsipnya hanya seperti itu, dan kita akan hanya memakai 6 pin di sini. Oke, kita akan langsung coba aja buat codingnya. Jadi ini adalah yang ada di board. Ini adalah pinnya gitu ya. Kita akan define RPWM itu di pin 11, digital 11, LPWM digital 10. Lalu PWM ini adalah REN dan LN yang kita gabung jadi satu. Itu ada di pin 9. Nah, lalu untuk coding dasarnya kan ada void setup ya di Arduino. Jadi dia akan langsung manggil serial, dia initialize serial monitor di baud rate 9600. Lalu kita akan initialize serial print awal untuk biar kita tahu kalau codingnya jalan. Lalu kita buat pin mode-nya RPWM, LPWM, dan PWM-nya itu output semua karena kita tidak ada inputan. Lalu kita buat di void loop-nya. Ini adalah codingnya akan bergerak terus, muter terus gitu, ngeloop di situ. Itu adalah kita buat function untuk di void loop-nya. Kita buat function namanya motor CW. Motor CW ini untuk bergerak, motor itu bergerak ke kanan. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, untuk gerak kanan itu caranya RPWM-nya dibuat high karena R to right ya, LPWM-nya dibuat low, lalu analog
drive-nya kita buat LPWM-nya itu jadi 500 gitu ya untuk speed-nya. 500 ini ya untuk sinyal yang kita berikan di bawah 500 begitu ya. Lalu kita buat serial print muter kanan. Lalu untuk motor CCW-nya, untuk muter ke kiri kita buat dia digital right, terus LPWM-nya kita buat high karena muternya ke kiri. Lalu RPWM kita buat low dan PWM-nya kita juga berikan kecepatan 500 sinyal PWM gitu. Analog right juga. Lalu serial print-nya kita tulisin muter kiri. Lalu untuk motor stop kita buat digital right, LPWM-nya low, RPWM-nya low juga, dan analog right-nya kita buat 0 di bawah variabel PWM. Lalu kita buat serial print stop. Lalu untuk program utamanya, jadi itu akan void loop, motor muter ke kanan delay 1 detik, lalu motornya stop gitu ya. Lalu dia akan delay 1 detik dan muter ke kiri, terus dia bakal delay lagi seperti itu. Oke, jadi kita langsung aja konekin Arduino-nya ke komputer. Kita colok Arduino-nya. Oke, lalu kita cari port-nya. Di sini ada port 11 ya. Terus kita ganti ininya pakai Arduino Nano. Mana Arduino Nano? Nih. Oke. Terus kita upload. Nah, kita save desktop code gitu ya. Ini dia akan compile. Oh, ini kok masukkan. Oke, upload. Ya, dia sudah mengupload. Oke, jadi kita sudah punya codingan di Arduino. Kita tinggal lepas. Oke, jadi kita akan menggunakan kabel-kabel jumper ini untuk melakukan wiring. Ini adalah male to female ya, buat colokin ini pinnya. Kita langsung aja. Ini kan ada male to female. VCC-nya hijau. Kita langsung colokin ke 5 volt di sini. 5 volt, lalu ini kita masukin ke ground. Kan? Terus kita pakai ini yang lainnya lagi untuk lakukan Oke. Nah, kita tinggal colokin sisanya ke Arduino sesuai sama pin yang tadi sudah di-declare di Arduino. Oke, jadi kita sudah masukin pin-pinnya ya sesuai dengan yang di Arduino tadi. Lalu kita akan pasang motor dan juga kabel baterai. Oke, jadi kita sudah pasang semuanya. Ini ada kabel motornya, lalu ini adalah buat baterainya ya. Lalu ini baterai akan kita pakai baterai 3 sel 11,1 volt. Oke, nah si Arduino ini juga perlu daya eksternal, jadi kita colokin aja dia ke laptop.
Ya, jadi kita bisa lihat dia hidup. Kita akan coba. Nah, bisa kita lihat si motor ini bergerak. Oke, thank you guys buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian biar bisa pada tahu gimana cara pakai BTS 7960. Dan juga jangan lupa buat follow IG @technohands. Dan see you on next video. Happy making!